Sebut Pulau Natuna punya Malaysia bukan Indonesia. Ilmuwan asal negeri jiran beberkan buktinya. Sebut Pulau Natuna punya Malaysia bukan Indonesia. Ilmuwan asal negeri jiran beberkan buktinya. Laut Natuna masih menjadi sengketa di antara banyak negara tetangga termasuk China dan Malaysia. Masih panas dengan China soal kepemilikan wilayah di Laut Natuna Utara. Ilmuwan asal Malaysia tiba-tiba buat pengakuan yang bikin geleng-geleng kepala. Kedaulatan Indonesia terhadap Natuna diusik oleh seorang ilmuwan dari negeri jiran Malaysia. Perlu diketahui berdasarkan natunacap.go.id, Kabupaten Natuna adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Wilayah Kepulauan Natuna memiliki luas daratan dan lautan mencapai 264.198,37 km persegi. Kepulauan Natuna dimasukkan sebagai salah satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1956. Kabupaten Natuna kemudian dibentuk di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan UU nomor 53 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 1999. Terletak tidak jauh dari Malaysia, yakni di antara 1 derajat 16 hingga 7 derajat 19 lintang utara dan 105 derajat hingga 110 derajat bujur timur. Natuna memiliki luas laut mencapai 99% dari total luas wilayahnya. Namun, tiba-tiba seorang ilmuwan asal Malaysia membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Dikabarkan salah satu media milik Malaysia M-Star 7 pada Desember 2013 lalu, Mohd Hasmi Modrusli, dosen senior di University Sains Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography dan Environment, Universiti Malaysia Terengganu menyebut sejarah Kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara bagian di Malaya yang kemudian dikenal dengan Malaysia. Menurut Mohd Hasmi Modrusli, jika dilihat pada peta Asia Tenggara, terlihat jelas bahwa Kepulauan Natuna secara alami berada sejajar dengan letak negara bagian Terengganu jika ditarik garis lurus dari pantai negara bagian ke arah timur. Sedangkan perbatasan Indonesia jelas melengkung ke atas dan tidak dalam satu garis lurus. Dengan lantang, sang ilmuwan mengatakan masuk akal jika Kepulauan Natuna tidak memiliki hubungan dengan Indonesia. Berdasarkan sumber sejarah, masuk akal untuk mengatakan bahwa Kepulauan Natuna tidak ada hubungannya dengan Indonesia, ujarnya. Dikatakannya, Kepulauan Natuna berbeda dengan jajahan Belanda lainnya di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Makassar, dan Papua. Wilayah-wilayah tersebut adalah milik Indonesia yang mewarisinya dari bekas penjajahan Belanda ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ia menjelaskan jika konsep yang melekat dalam hukum internasional ini disebut uti possidetis juris. Ketika perjanjian 1824 dibuat, Kepulauan Natuna masih berada di bawah pengaruh Kesultanan Melayu melalui kekuasaan yang mulia Wan Muhammad Al-Fatani. Juga perjanjian 1824 tidak secara eksplisit menempatkan pulau-pulau Natuna di bawah pengaruh Belanda. Padahal jika Traktat 1824 dicermati, Belanda tidak berhak membuka pemukiman di wilayah utara Pulau Singapura yang jelas-jelas berada dalam wilayah pengaruh Inggris. Logikanya, mengingat Kepulauan Natuna masih berada dalam wilayah hukum pemerintah Johor ketika perjanjian 1824 ditandatangani, seharusnya berada di bawah pengaruh Inggris yang merupakan pelindung Kesultanan Johor saat itu. Oleh karena itu, mungkin ada argumentasi yang mengatakan Kepulauan Natuna seharusnya bersama Malaysia ketika Kesultanan Johor merdeka dalam Federasi Malaya pada tahun 1957 melalui konsep uti possidetis juris, ucap Mohd Hasmi Modrusli.
Dijelaskannya, Indonesia secara resmi memasukkan Kepulauan Natuna sebagai wilayahnya pada tahun 1956. Setahun sebelum Malaya merdeka dan 6 tahun sebelum konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Malaysia saat itu masih di bawah kekuasaan Inggris dan belum menjadi negara berdaulat untuk mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Meskipun Malaya mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan menjadi Malaysia pada tahun 1963. Konfrontasi Malaysia-Indonesia yang terjadi pada tahun 1962 hingga 1966 mungkin telah mengalihkan perhatian pemerintah Malaysia saat itu yang lebih fokus untuk mengakhiri konflik dengan Indonesia. Sementara itu, Indonesia membutuhkan Kepulauan Natuna agar dapat ditarik garis kepulauan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam wilayah Indonesia untuk mewujudkan laut kepulauan untuk memenuhi cita-citanya menjadi negara kepulauan atau archipelago state berdasarkan hukum maritim internasional. Oleh karena itu, kemungkinan besar atas dasar keinginan untuk mengakhiri konfrontasi dan berdamai dengan tetangga sekutu, masalah klaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna mungkin belum menjadi prioritas pemerintah Malaysia saat itu. Cari gara-gara, ilmuwan negeri jiran Natuna harusnya masuk ke wilayah Malaysia, bukan Indonesia. Natuna, wilayah Indonesia yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura, menjadi sorotan ketika sejumlah kapal Cina berlalu lalang di sana. Selain karena sumber daya alam yang berlimpah ruah, Natuna yang terletak di kawasan strategis antara Indonesia dan sejumlah negara ASEAN lainnya bahkan memisahkan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Natuna memiliki luas wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 km persegi. Berbagai komoditas laut menjadi kekayaan alam Natuna yang merupakan bagian dari Indonesia. Natuna memiliki luas laut mencapai 99% dari total luas wilayahnya. Natuna awalnya terkenal sebagai wilayah Pulau 7 yang merupakan gabungan dari 7 kecamatan kepulauan yang tersebar di perairan Laut Cina Selatan, yaitu Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan. 6 kecamatan kecuali Tambelan nantinya menjadi cikal bakal wilayah Kabupaten Natuna. Dikutip zonajakarta.com dari natunacap.go.id, dahulu kala Kabupaten Natuna adalah bagian dari wilayah kepulauan Kabupaten Kepulauan Riau. Berdasarkan surat keputusan Delegasi Republik Indonesia nomor 9 Depar tanggal 18 Mei 1956, Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah otonom tingkat 2 yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 kewedanan. Salah satunya kewedanan Pulau 7 meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan yang kini jadi Natuna. Namun kedaulatan Indonesia terhadap Natuna rupanya diusik oleh seorang ilmuwan dari negeri jiran Malaysia. Hal ini seperti dikutip dari zonajakarta.com dari artikel terbitan M-Star 7 Desember 2013. Muhammad Hasmi Modrusli, dosen senior di University Sains Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography dan Environment, University Malaysia, Terengganu, menyebut sejarah Kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara bagian di Malaya yang kemudian dikenal dengan Malaysia. Hasmi Modrusli menyebut pemerintah di Natuna konon dimulai pada tahun 1597 yang didirikan sebagai hasil migrasi gabungan para bangsawan petani dan Johor. Sekitar abad ke-16 setelahnya jatuhnya Kesultanan Melayu Malaka ke tangan Portugis, kerajaan petani dan Johor muncul sebagai kekuatan baru di wilayah Malaya. Kekuasaan dan pengaruh Kesultanan Patani dikatakan lebih terkonsentrasi di wilayah utara termasuk negara bagian Terengganu, Kelantan, Menara atau Naratiwa, dan Jala atau Yala sebelum dijajah oleh Siam pada abad ke-18. Sedangkan Kesultanan Johor menguasai wilayah selatan yang terdiri dari negara bagian Pahang, sebagian pantai timur Sumatera, dan Kepulauan Riau. Garis keturunan kekuasaan Patani di Natuna dimulai ketika salah satu putri keturunan penguasa asli Natuna bernama Putri Wan Seri Bulan yang menikah dengan Datuk Bendahara Lengkai Al-Fatani, kerabat Raja Patani. Zuriat dari pasangan ini menjadi datuk kaya yang memegang pucuk pimpinan pemerintahan Natuna. Selain itu, di antara penguasa yang terkenal adalah Wan Muhammad Al-Fatani yang merupakan keturunan orang kaya Aling. Yang Mulia juga dikenal sebagai Perdana Menteri kaya, menghubungi Inggris pada tahun 1848. Ketika pengawas militer Inggris untuk permukiman selat di Malaya, Letnan Kolonel Butterworth menyerahkan meriam tembaga atas jasanya dalam memberikan bantuan kepada kapal Inggris yang rusak di sekitar Pulau Natuna pada tanggal 25 Januari 1848.
Sorotan sejarah pemerintahan dan awal populasi Melayu di Natuna jelas menunjukkan bahwa Nusantara memiliki hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara di Malaya dibandingkan dengan pemerintah Kepulauan Indonesia atau penjajah Belanda yang berbasis di Batavia.